Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Lorenza, NIM 190512140069 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan mensimulasikan jaringan pada perusahaan puskesmas. Deskripsi tentang perusahaan. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif. Puskesmas adalah fasilitas sarana pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh tanah air. Utamanya dalam era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, keberhasilan pelayanan kesehatan melalui puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan kesehatan. Puskesmas merupakan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Fungsi puskesmas yang semula lebih berorientasi kepada upaya kuratif dan rehabilitatif bergeser kepada upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Fungsi puskesmas juga semakin kompleks karena menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, yaitu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dengan menjunjung utama memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Oke, masuk ke poin B, skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengesimulasikan jaringan komputer pada perusahaan puskesmas. Berikut adalah gambar dari Dina Puskesmas. Jadi nanti pada jaringannya kita akan memisah bagian ruang daerah barat dan bagian timur dan bagian aula. Selanjutnya, dalam praktikum proyek akhir ini saya akan mensimulasikan jaringan komputer yang terjadi di puskesmas. Skema jaringan yang digunakan yaitu routing dinamik RIP, subnetting, dan jaringan DHCP di atas wireless. Sedangkan kali ini memakai server yaitu mail server, web server, DNS server, FTP server. Berikut adalah gambaran skema jaringannya. Untuk menyusun jaringan seperti di atas diperlukan perangkat keras berikut. Yang pertama, PC ada 15 buah, smartphone 6 buah, laptop 7 buah, switch 5 buah, wireless router 3 buah, server 7 buah, router 4 buah. Oke, berikut adalah susunan IP pada jaringan di atas. Mulai dari PC pada ruangan barat, yaitu ada 7 PC dan 1 router. Mulai dari selanjutnya yang di ruang timur ada 9 PC dan 1 router. Langkah percobaan dan pengujian. 1. Langkah membuat jaringan. Buat skema jaringan seperti gambar di atas. Isi semua IP pada masing-masing komputer, server, router. Lakukan testing ping untuk melihat apa settingan komponen sudah terhubung. Oke, kita masuk pada Cisco Packet Tracer. Jadi ini adalah gambar dari Cisco skema jaringan di Cisco Packet Tracer. Dimulai dari atas terdapat server mulai dari DNS server, switch dari switch ke web server, FTP server, mail server. Di bagian barat atau di bagian kiri terdapat router, DHCP server, wireless barat, switch barat 1, switch barat 2. Pada bagian barat ini memiliki 6 buah komputer dan 1 wireless router barat. Selanjutnya
pada bagian bawah terdapat router aula, di mana ini di bagian aula ada DHCP server dan dihubungkan ke wireless router di bawah untuk WiFi. Selanjutnya pada bagian timur atau kanan terdapat switch timur 1 dan switch timur 2, di mana switch timur 1 akan terhubung kepada wireless router bagian timur dan switch timur 2 akan terhubung kepada 10.9 PC untuk bekerja. Oke, jadi kita coba melakukan ping terlebih dahulu. Kita coba masuk ke salah satu PC, desktop, command prompt, kita ping 33. Oke, jadi PC sudah terhubung ke DNS server. Kita coba lagi, kita lakukan ping 33. Oke, jadi sudah terhubung ke DNS server untuk router bagian barat. Sekarang kita coba router bagian timur. Ping 33.1. Oke, kita terhubung. Coba sekali lagi. Aktif ping 33.33.1. Oke, terhubung. Selanjutnya jaringan wireless dan DHCP server. Setting wireless router dengan metode autentikasi WP2 PSK dengan password 1-8. Aktifkan DHCP server dengan konfigurasi. Aktifkan laptop menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Oke, kita langsung masuk. Sudah, kita coba masukkan laptop dan smartphone. Oke, kita coba cek terlebih dahulu DHCP IP sudah tersetting dengan IP address 192.168.73.7 subnet. Oke, lanjut langsung wireless router kita setting, config wireless, SSID nya kita ubah menjadi ruang barat, terus authentication-nya kita pakai password atau WP2 PSK dengan password 1-8. Oke, kita langsung coba hubungkan langsung. Kita hubungkan config wireless, kita ketik ruang barat. Password 1-8. Oke, sudah. Kita tunggu apakah terhubung. Oke, sudah terhubung pada wireless router. Selanjutnya untuk laptop kita matikan dulu laptopnya, kita ganti komponennya agar dapat terhubung pada wireless router. Kita nyalakan config wireless, kita
kita ganti SSID-nya menjadi ruang barat. Selanjutnya passwordnya 1-8. Oke, kita tunggu apakah sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita coba router timur dengan menambahkan laptop dan smartphone. Oke, kita setting dulu, kita lihat dulu DHCP-nya. Oke, sudah ada. Kita setting dulu. Config wireless ruang timur, SSID-nya dengan password 1-8 sama seperti router barat. Kita coba hubungkan. Pertama kita matikan ganti komponennya, lalu kita nyalakan lagi laptopnya. Config wireless, SSID-nya kita ubah menjadi ruang timur, passwordnya 1-8. Oke, sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya wireless ruang timur, passwordnya 1-8. Oke, apakah sudah bisa terhubung? Oke, dan terhubung. Selanjutnya kita cek apakah laptop dan smartphone bisa mendapat IP otomatis melalui DHCP. Kita IP configuration, kita cek DHCP. Kita tunggu. Yap, sudah mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. Selanjutnya kita coba smartphone, IP DHCP. Oke, sudah mendapatkan DHCP dari DHCP server otomatis. Selanjutnya pada router timur kita coba cek IP. Oke, sudah mendapatkan IP otomatis. Selanjutnya pada smartphone, pada router timur, stop IP configuration. Oke, sudah mendapatkan IP otomatis. Oke, selanjutnya web server. Pertama, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML. Ganti seperti berikut, ini bisa dikopas. Terus pada PC, buka web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 43434331. Oke, kita langsung coba web server. Kita edit, ini menjadi selamat datang di official web Puskesmas Belingi. Oke, langsung kita coba jalankan pada PC. Kita masuk ke web browser, ketik 43.43.43.1. Oke, sudah berhasil. Jadi tampilannya, selamat datang di official web Puskesmas Belingi. Web ini hanya percobaan. Oke, selanjutnya kita coba pada router timur. Config, desktop, web browser. Kita ketik 43.43.43.1.
Oke, juga berhasil. Jadi untuk web server sudah bisa berhasil. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang FTP server. Pertama, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user puskesmas password Blingy dengan akses full. Pada PC kita buat sebuah file dengan nama pesan txt. Kita cetak bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Buat koneksi ke server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload pesan txt server menggunakan perintah put txt. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Pada laptop atau PC, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download pesan txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita dengan perintah get pesan txt. File yang sudah terupload di laptop atau PC, kita buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke, kita langsung set dulu FTP ini username puskesmas, password Blingy dengan akses full. Selanjutnya kita langsung masuk pada PC, lalu kita membuat text editor. Ini pesan dari router ruang barat. Oke, lalu kita save pesan.txt. Oke, selanjutnya pada command prompt kita menjalankan perintah dir. Oke, pesan txt sudah ada. Selanjutnya kita login pada FTP server dan mengupload pesan txt. Ketik FTP 43.43.43.2, kita enter username puskesmas, password Blingy, enter. Oke, sudah login. Selanjutnya kita akan mengupload pesan pada FTP server dengan perintah put pesan.txt. Kita enter. Oke, pesan sudah terupload. Agar memastikan kita menjalankan perintah dir. Oke, pesan txt sudah terdapat. Selanjutnya kita masuk dari PC lain pada router bagian timur. Lalu kita jalankan command prompt. Kita ketik FTP 43.43.43.2, kita enter password username puskesmas, password Blingy, enter. Oke, sudah login. Untuk mendapatkan pesan txt dari router sebelah barat, kita menggunakan perintah get pesan txt. Oke, di sini sudah berhasil mendownload pesan dari PC sebelah routing barat. Oke, kita coba lihat. Kita buka text editor, file, open. Ini sudah ada pesan, kita
Oke.